pengaruh media sosial terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh orientasi kewirausahaan, kapabilitas inovasi, dan kapabilitas pemasaran. Studi yang saya lakukan ini di IKM Manufaktur Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Promotor saya adalah Profesor Dr. Sudarmiatin MSI, co-promotor 1 Profesor Dr. Eri Trijatmika, kemudian co-promotor 2 Dr. Agus Hermawan MSI. Sebelum saya melanjutkan apa yang saya paparkan ini, sebagai motivasi diri saya untuk melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang ini, saya mengambil istilahnya motivasi diri saya dari ayat Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu artinya adalah Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Insya Allah kita di majelis ini dipermudah insya Allah untuk menuju jalannya surga. Karena kita di dalam majelis ilmu. Inilah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di Universitas Negeri Malang ini. Kemudian lanjut ke latar belakang di proposal disertasi saya ini. Saya backgroundnya ini adalah guru SMK yang melanjutkan studi di manajemen. Sebelumnya saya juga pengelola lembaga kursus yang membina usaha kecil dan menengah. Ada sekitar 50 binaan saya di bidang perbengkelan, ada di Pulau Lombok. Nah, yang membuat saya juga istilahnya tertarik di Universitas Negeri Malang ini adalah karena konsentrasinya di usaha kecil UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, berangkat dari situ saya mengangkat disertasi saya ini penelitian di bidang manufaktur. Kenapa saya mengambil IKM Manufaktur? Karena di Nusa Tenggara Barat itu tidak ada perusahaan, bukan tidak ada ya, jarang sekali perusahaan-perusahaan besar seperti di Jawa. Nah, kalau di NTB itu hanya yang besar itu ada PT Aman Mineral yang ada, yang industri yang besar seperti itu, tidak seperti di Jawa. Nah, sehingga pengembangan IKM di Nusa Tenggara Barat ini sangat untuk pengkajian penelitian studi di situ sangat menjanjikan. Nah, oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat itu mencanangkan program yang namanya industrialisasi. Nah, konsep industrialisasi yang dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat itu adalah bagaimana roda ekonomi di Nusa Tenggara Barat itu bisa berjalan. Artinya para pelaku misalnya pertanian, penghasil jagung, penghasil padi, penghasil telur misalnya atau penghasil kopi itu bisa diolah dulu di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat, kemudian baru dijual keluar. Itu supaya roda ekonomi ini bisa jalan, sehingga butuh yang namanya IKM Manufaktur. IKM yang menciptakan atau membuat peralatan-peralatan seperti pemipil jagung, perontok padi, kemudian mesin sangrai kopi, ya, ini bisa jalan. Dan komitmen dari Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dia membuat namanya sekarang ada BRIDA, Badan Riset Daerah, ada di situ, dan Badan Riset Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mau berwirausaha. Itu ada programnya namanya program inkubasi bisnis. Jadi dikasih tempat di sana, ini contohnya yang di sini ya, dikasih tempat untuk memproduksi di situ. Kalau sudah bisa jalan atau bisa istilahnya mandiri, itu dia harus keluar seperti itu.
contoh yang IKM manufaktur yang berhasil dibina juga di Brida ini ada namanya Lebui ya. Jadi produknya ini adalah sepeda listrik. Ini bisa sampai di ekspor ya, hasilnya sepeda listrik ini buatan sendiri. Mereknya Lebui, bukan lebay ya, tapi Lebui begitu Pak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kenapa IKM ini sangat perlu sentuhan untuk diteliti. Nah, IKM di Nusa Tenggara Barat ini saya peroleh data dari Dinas Perindustrian, itu yang ada di Pulau Lombok itu sekitar 472 IKM manufaktur. Ya, jadi yang manufaktur ini adalah pengerjaan logam ya dan pemesinan. Nah, ini bisa menyerap tenaga kerja sampai 1.874 tenaga kerja dan investasinya itu bisa sampai 43,3 miliar. Ya, ini IKM khusus manufaktur. Nah, selanjutnya mengenai IKM. Jadi IKM ini menurut Peraturan Menteri Nomor 64 tahun 2016 ya. Jadi merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang menghasilkan nilai tambah. Jadi ciri-ciri IKM itu mempekerjakan paling banyak itu 20 orang. Kemudian nilai investasinya itu 1 miliar. Ini menurut kementerian seperti itu. Nah, berangkat dari situ karena pentingnya sentuhan penelitian di IKM, khususnya IKM manufaktur, kita melihat kajian empiris, ya. Jadi ini mohon maaf, kajian empiris ini tahun 2020 dilakukan oleh Ridwan. Jadi memang permasalahan dari IKM itu selain modalnya kecil, SDM juga yang kurang ya. Kemudian kapasitas produksi juga yang rendah. Ini kajiannya memang sudah lama. Kemudian Sudaryanto et al 2013 ya. Jadi IKM berhubungan dengan ketidakjelasan perencanaan. Jadi ini permasalahan-permasalahan di IKM. Kemudian kinerja IKM itu identik dengan kinerja pemasaran. Kemudian media sosial memiliki dampak positif yang kuat dan pada kinerja organisasi khususnya dalam pengurangan biaya, peningkatan hubungan pelanggan dan peningkatan aksesibilitas informasi. Ini dilakukan oleh Farpen 2016. Nah, untuk lebih mengkaji yaitu ada empirical gap ya. Di sini ada di buku juga sudah saya rangkum di sana mengenai empirical gap atau riset gap ya. Di situ memang rata-rata itu ada yang mendukung atau yang bahwa media sosial itu berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Namun oleh Kim et al 2012 itu ternyata media sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Kemudian begitu juga yang hubungan antara media sosial dengan orientasi kewirausahaan. Di sini rata-rata banyak yang mendukung ya. Namun ada juga yang berbeda hasil penelitiannya, yaitu Troise et al 2020 itu terdapat ya atau menolak bahwa media sosial tidak berpengaruh terhadap orientasi kewirausahaan. Nah, begitu juga di sini yang saya sorot ada antara orientasi kewirausahaan ya terhadap kinerja pemasaran. Jadi ada yang mendukung, ada juga yang mendapatkan atau penelitiannya berbeda, hasil yang berbeda. Seperti itu artinya tidak mendukung itu. Nah, sehingga dari research gap itu
saya merumuskan permasalahan, itu ada 10 rumusan masalah yang saya susun. Yang pertama itu mengenai media sosial dengan bagaimana pengaruh media sosial terhadap kinerja pemasaran. Kemudian nomor 2, media sosial, bagaimana pengaruh media sosial terhadap orientasi kewirausahaan. Nomor 3, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kapabilitas inovasi. Nomor 4, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kapabilitas pemasaran. Yang nomor 5, bagaimana pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran IKM manufaktur. Yang nomor 7, bagaimana kapabilitas pemasaran berpengaruh terhadap kinerja pemasaran manufaktur. Yang nomor 8, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh orientasi kewirausahaan. Nomor 9, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh kapabilitas inovasi. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kinerja pemasaran IKM manufaktur yang dimediasi oleh kapabilitas pemasaran. Sehingga saya menyusun hipotesis juga 10, juga bisa dilihat di sana. Perlu mungkin saya bacakan, bisa di sendiri, Bapak Ibu. Kemudian dari hasil riset ini, apa manfaat yang diperoleh? Ya, secara teoritis ini menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang paling ini yang saya sorot sini adalah grand theory RBP ya. Kalau nggak salah sekarang sudah RBT begitu istilahnya. Kemudian ada grand theory dynamic capability. Kemudian manfaat secara empiris bagi peneliti, bagi saya sendiri, yaitu sebagai informasi dan wawasan berkaitan dengan studi secara empirik di unit di atau pemerintahan itu memahami kebijakan yang ada di sana. Kemudian bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan kajian teoritis maupun kajian empiris bagi penelitian selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau meneliti juga di sana ya sangat terbuka luas sekali, karena di sana di Lombok maksud saya itu digalakkan yang sekarang yang berbau green energy. Artinya sekarang target pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu bagaimana mencapai istilahnya sepeda motor itu dia sudah harus menggunakan listrik. Ya, makanya sekarang ada perbengkelan atau IKM yang siap mengkonversi dari motor yang berbahan bakar fosil ya menjadi sepeda motor listrik. Ada bengkel konversinya lagi digalakkan di situ, sehingga kalau teman-teman yang istilahnya mau melakukan penelitian terhadap green itu bisa di daerah saya seperti itu. Lanjut ke definisi operasional. Jadi yang pertama media sosial. Jadi media sosial merupakan platform komunikasi dan interaksi online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain melalui internet. Kemudian orientasi kewirausahaan, yaitu tingkat sejauh mana individu atau organisasi menunjukkan tindakan nyata dalam menciptakan dan mengembangkan usaha baru, mengidentifikasi peluang bisnis, mengambil resiko, dan berinovasi. Kemudian kapabilitas inovasi merupakan suatu kemampuan suatu organisasi untuk secara sistematis mengidentifikasi peluang inovasi, menghasilkan ide kreatif, mengembangkan produk layanan atau proses baru
dan mengimplementasikan inovasi dengan sukses dalam operasi sehari-hari. Ini yang kapabilitas inovasi. Sedangkan kapabilitas pemasaran merupakan kemampuan IKM untuk menentukan, melaksanakan, dan mengelola berbagai aktivitas pemasaran dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnisnya. Sedangkan kinerja pemasaran yaitu ukuran efektivitas dan efisiensi dari aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh IKM dalam mencapai tujuan tujuannya. Ini kinerja pemasaran. Kemudian grand theory yang saya pakai ya, yang mendukung riset saya ini, yang pertama ada RBP, kalau sekarang namanya RBT. Jadi yang merupakan salah satu konsep strategi bisnis yang muncul sebagai fokus utama analisis keunggulan kompetitif. Jadi konsep RBP ini terdiri dari sumber daya yang langka, sumber daya yang bisa berupa keahlian karyawan, merek, teknologi tertentu, atau aset yang sulit ditiru oleh pesaing. Kemudian bernilai, ini konsepnya, sumber daya harus memberikan nilai tambah yang signifikan kepada perusahaan. Ini research based view atau research RBP. Kemudian dynamic capability, jadi merupakan konsep bagaimana perusahaan dapat menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam menghadapi perubahan konteks eksternal. Kemudian konsep dynamic capability theory terdiri dari keterampilan beradaptasi, kemudian kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, mengintegrasikan, dan mengelola sumber daya internal dan eksternal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif. Kemudian penyesuaian terkait lingkungan. Jadi bisnis yang berhasil menerapkan prinsip ini diakui atas peningkatan kapabilitas mereka untuk menyesuaikan dengan perubahan permintaan pasar. Jadi istilahnya menyesuaikan permintaan pasar. Nah, lanjut ke kajian penelitian terdahulu. Kalau saya bacakan ada sekitar 60-an ya, 64 ya. Ada 64 kajian terdahulu karena masing-masing hubungan variabel itu saya pakai minimal 5 artikel untuk kajian penelitian terdahulu. Kemudian novelty yang saya ambil di sini adalah yang pertama dari ResearchGate. Yang tadi yang saya tampilkan di awal ya, itu ada penelitian yang berbeda mengenai media sosial terhadap kinerja pemasaran. Begitu juga media sosial terhadap orientasi kewirausahaan, kemudian media sosial atau kapabilitas pemasaran terhadap kinerja pemasaran. Nah, juga dari situ objek di sini adalah variabel orientasi kewirausahaan, kapabilitas inovasi, dan kapabilitas pemasaran yang dimediasi. Ya, jadi mediasinya itu kemudian subjeknya adalah di IKM manufaktur atau IKM pengolah logam. Seperti itu. Logam dan permesinan. Itu novelty dari penelitian saya. Kemudian metode yang saya gunakan, metode penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan explanatory research dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel dan hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada IKM manufaktur atau IKM logam dan permesinan di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian rancangan penelitian itu berusaha mendeskripsikan hubungan antar variabel eksogen, variabel intervening, dan variabel endogen. Variabel eksogen penelitian ini adalah media sosial, kemudian variabel interveningnya
ada orientasi kewirausahaan, kapabilitas inovasi, dan kapabilitas pemasaran. Sedangkan variabel endogennya adalah kinerja pemasaran. Nah, dari situ sehingga saya membuat kerangka konseptual saya seperti ini. Jadi ada 6 variabel ya. Jadi satu variabel endogen ya, variabel X-nya, kemudian variabel mediasi ada 3 ya. Jadi yang pertama media sosial ini bagaimana hubungannya dengan kinerja pemasaran, kemudian media sosial dengan orientasi kewirausahaan, media sosial dengan kapabilitas inovasi, media sosial dengan kapabilitas pemasaran, kemudian orientasi kewirausahaan dengan kinerja pemasaran, kapabilitas inovasi dengan kinerja pemasaran, kemudian kapabilitas pemasaran dengan kinerja pemasaran, dan yang tidak tercantum di sini, yang tidak tergambar adalah media sosial terhadap kinerja pemasaran melalui orientasi kewirausahaan. Kemudian media sosial terhadap kinerja pemasaran melalui kapabilitas inovasi. Kemudian media sosial terhadap kinerja pemasaran melalui kapabilitas pemasaran. Ini kerangka konseptual yang saya ajukan. Kemudian hipotesis yang saya ajukan itu ada 10 ya. Perlu saya baca, sudah di awal sudah saya sampaikan. Kemudian dasar hipotesis itu seperti yang saya sampaikan itu masing-masing H1 itu ada sekitar lebih dari 5 ini yang artikel yang mendukungnya. Kemudian H2 juga sama sampai H10 ya. Itu minimal 5 artikel yang mendukung hipotesis yang saya susun. Siap. Oke, lanjut ke sampel. Jadi populasinya adalah IKM manufaktur itu sebanyak 472 dengan menggunakan size ya platform size sampel size kalkulator, ketemunya adalah dengan 50% population ya 90% coefficient levelnya, sehingga mendapatkan 213 sampel ya. Kemudian bagaimana penentuan sampel? Jadi saya ada kriterianya. Yang pertama ada IKM manufaktur yang memiliki sosial media, melakukan promosi dengan sosial media. Kemudian IKM yang melakukan inovasi produk, IKM yang melakukan inovasi manajemen, yang kemudian IKM yang melakukan pengembangan usaha, IKM manufaktur yang melakukan pembukuan, pencatatan, kemudian yang 8 IKM manufaktur yang mempunyai target dan pencapaian pemasaran. Ini persyaratan untuk sampelnya. Kemudian metode pengumpulan data, jadi itu ada yang online dan ada yang offline. Jadi ada yang menggunakan Google Form, ada juga yang nanti saya akan mendatangi. Kebetulan saya juga tergabung di namanya Asosiasi Pengusaha Logam Nusa Tenggara Barat. Jadi ASPEL, jadi melakukan pendekatan melalui organisasi asosiasinya, dan yang kedua melalui dinas-dinas yang terkait, ya, dinas perindustrian di masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Pulau Lombok. Ya, kebetulan Nusa Tenggara Barat ini ada dua pulau, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jadi yang saya masukkan di sini untuk penelitiannya adalah yang khususnya di Pulau Lombok. Jadi itu ada di Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Ada 4 kabupaten dan ada 1 kota. Seperti itu untuk lokasi penelitiannya. Nah, kemudian teknik analisanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian menggunakan skala Likert. Di sini menggunakan dari skor 5 sampai 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian model SEM-nya, jadi modelnya seperti ini ya. Ada yang ini ada yang media sosial ada 3 indikator, kemudian orientasi ada 3 indikator, kapabilitas pemasaran ada 5 indikator, kemudian kapabilitas inovasi 4 indikator, dan kinerja pemasaran ada 4 indikator. Adapun
kisi-kisinya juga bisa dilihat di sana. Ada saya ambil dari beberapa artikel yang mendukung atau yang sesuai dengan objek penelitian saya. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Mohon masukan karena terus terang saya masih istilahnya mencoba ya untuk melakukan penelitian ini ya sambil belajar, dan mohon bimbingan dari para profesor dan Pak dosen kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan dari Pak Zain. Untuk itu jika ada yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan atau ingin memberi saran pada Pak Zain untuk yang di sini dulu yang offline, silakan. Oke, itu silakan. Ya, Bu. Pak Dayat ya. Kita silakan yang online dulu. Pak Dayat silakan Pak. Pak Dayat, silakan. Mas Kedengaran mukanya ada audionya lagi masalah Pak Dayat. Oke, yang offline kalau gitu. Karena sepertinya Pak Dayat masih ada masalah dengan ininya jaringannya, kita silakan dulu teman-teman yang ada di ruang yang offline. Silakan. Pak In mungkin? Ada yang lain saya dulu Pak Eko. Ada lagi? Pak Eko itu. Oh iya Pak Eko. Pak Eko. Ya karena yang di offline masih belum ada, kita silakan Pak Eko. Pak Eko C. Wahyudi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin Prof. Mia dan Prof. Budi. Assalamualaikum teman-teman dan kakak tingkat Pak Zainuddin, senior saya. Saya perkenalkan, saya Eko dari angkatan 2023 ya. Jadi masih junior. Salam kenal Pak Eko. Jadi semester 1 belum selesai nih. Tapi ini sudah semangat untuk bisa membuat proposal ya. Ini Pak, tadi saya saya lihat itu kan salah satu variabel X-nya itu variabel X-nya bukan salah satu, memang satu-satunya ya, variabel X-nya itu adalah sosial media. Pertanyaan saya itu secara spesifik media sosial apa yang dipakai Pak, atau yang dijadikan ukuran? Karena setiap media sosial itu kan berbeda karakteristiknya. Jadi misalnya Instagram itu kan berbeda dengan Facebook, berbeda dengan Twitter misalnya, berbeda dengan TikTok misalnya. Jadi dan juga segmen pasarnya juga berbeda, segmen orangnya juga berbeda. Nah, secara spesifik kira-kira itu mana Pak yang yang dijadikan ukuran gitu nantinya, yang dipakai. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko. Ya, mohon maaf ya, juniornya bertanya. Apa-apa, enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Pak Zain mungkin bisa langsung dijawab. Baik, Pak Eko, saya jawab apa yang disampaikan tadi. Secara spesifik media sosial apa yang dipakai. Nah, di sini media sosial yang dimaksud itu adalah itu secara umum. Jadi IKM ini apakah ada melakukan pemasaran atau promosi melalui media sosial. Itu di situ ada salah satu ya. Jadi di persyaratan untuk sampel itu salah satu media sosial yang dipakai, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok, atau bisa YouTube begitu. Jadi tidak spesifik. Nah, di sini bukan membahas istilahnya bagaimana pemanfaatan media sosialnya ya, tetapi bagaimana dia melakukan pemasaran itu melalui media sosial seperti itu. Jadi kalau dia misalnya punya Facebook ya cukup, sudah berarti sudah masuk di kriteria sampel saya begitu.
Itu kemudian ada juga yang punya Instagram juga yang sekarang kan model Instagram gitu kan. Nah, juga termasuk dia di kriteria sampel saya itu. Seperti itu Pak Eko. Baik, terima kasih Pak. Jadi apa namanya? Berarti umum sifatnya Pak ya, random ya. Secara umum yang Oke. digunakan. Berarti tidak spesifik misalnya ada batasan usianya dari usia sekian sampai sekian gitu ya. Enggak ada. Jadi yang di sini kan yang kita nilai itu adalah pelaku IKM atau pemilik Oke. IKM. Siap ya. Jadi pelaku IKM yang punya Facebook atau punya Instagram atau punya TikTok. Pokoknya salah satu media sosial ini. Jadi yang ini pelakunya atau pemilik IKM-nya seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Pak Zaiduddin. Oke. Siap, sama-sama Pak Eko. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada lagi yang raisen? Ada? Kembali ke yang offline? Ada? Mas Agung? Silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dijelaskan ya, pengaruh media sosial terhadap kapabilitas inovasi. Ini wujudnya gimana ya? Kan pengaruh alat nih media sosial bisa mempengaruhi inovasi. Inovasi ini kan produk berpikir, jadi kan harusnya ada pengetahuan terlebih dahulu. Jadi media sosial meningkatkan pengetahuan atau knowledge baru nanti masuk ke inovasi. Jadi nggak ujung-ujung ke situ gitu. Jadi kayak ada something missing link gitu. Kemudian yang kedua, Bapak pilih ini yang kata di 42 ini ada kata-kata kapasitas pemasaran yang betul itu kapasitas atau kapabilitas Pak. Karena kalau kapabilitas itu jatuhnya kemauan, kalau kapasitas itu kemampuan. Takutnya mispersepsi soal kata-kata kapasitas sama kapabilitas. Itu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Den. Oke. Pertama Oh, ya. dulu, Pak Den. Oh ya, boleh. Oh, ya. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Zen. Selamat Pak Zen. Ya. Jauh-jauh dari Lombok. 3 hari di Malang ya. 2 minggu. 2 minggu bukan 3 hari. Halo semangatnya. Saya Pung Pak Zen. Targetnya datang ke Malang. Saya tadi habis ngajar langsung ke sini. Nah, itu Demi Pak Zen. Demi Pak Demi Zen. Pak Zen. Iya. Kasih Bu. Alhamdulillah. Pak Zen, karena saya terkait karena saya keuangan di Pak Zen, ini salah satu kriteria sampel dengan yang dalam 50 itu ada nyangkut manufaktur. Manufaktur kan berarti memproduksi kan ya Pak? Iya. Tadi dijelaskan terat logam. Ya. Ya. Dan di Lomboknya itu dibatasi 4 wilayah Lombok ya. 5 kabupaten kota gitu. 4 kabupaten, 1 kota. Oh iya. Ya. Di sini manufaktur melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan. Apakah sebelumnya Pak Zen itu sudah melakukan penelitian? Apakah saya kira itu jarang ya kalau yang melakukan pencatatan keuangan dan sebagainya. Tapi kalau mungkin bisa jadi kali ada industri ya, industri yang kapasitasnya itu lebih besar, yang memasarkan dan sebagainya harus rapi terkait perolehan laba dan sebagainya. Itu ya, ini saja ya. Ya Pak Den, sudah ditangkap pertanyaan Ya. Pak Mas Agung dan Ya, ya. Baik. Silakan. Terima kasih Mas Agung dan Bu Yuli atas pertanyaannya. Yang pertama dari Mas Agung, ini media sosial terhadap inovasi ya, Mas Agung ya. Bukan ujuk-ujuk, dia langsung ke inovasi. Jadi dari artikel yang saya baca itu memang ada pengaruh itu media sosial terhadap inovasi. Jadi inovasi yang dimaksud di sini berbagai istilahnya baik inovasi produknya maupun inovasi proses, Mas Agung. Jadi dengan melalui media sosial begitu, melalui istilahnya dia punya media sosial ya, kan ada interaksi di media sosial ini, ada interaksi, ada hubungan ya. Artinya kita bisa melihat, bisa meniru ya, bisa mengadopsi ya, seperti itu. Nah, sehingga inovasi jadi istilahnya ada inovasi kita seperti itu. Nah, itu yang istilahnya yang saya maksudkan di situ ya, sesuai dengan
definisi operasional, ya. Definisi operasional yang saya buat, ya, Mas Agung, yang saya rangkum. Ini, ya. Jadi untuk media sosial, ya, ini indikatornya ada 3. Kemudian inovasi di sini ada 4, ya. Nah, jadi kapabilitas inovasi adalah ini seperti ini. Jadi mengidentifikasi peluang inovasi. Jadi dengan apa istilahnya, punya media sosial, berarti nanti dia bisa melakukan inovasi terhadap produknya nanti. Itu maksud saya begitu. Artinya di penelitian ini seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai kapabilitas pemasaran. Di sini definisi operasional saya adalah jadi kemampuan IKM untuk merencanakan, ya, kemudian melaksanakan, bukan hanya berencanakan, tetapi bisa melaksanakan dan mengelola berbagai aktivitas pemasaran, ya, dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bisnisnya. Ini yang kapabilitas pemasaran. Jadi saya tekankan di sini adalah kapabilitas pemasaran dengan variabelnya atau indikatornya adalah ada 6, ya, 6 indikator untuk kapabilitas pemasaran. Seperti itu Pak Agung. Kemudian Mami kaitannya dengan manufaktur, ya, apakah melakukan tadi apakah melakukan penelitian sebelumnya, ya. Jadi saya tergabung di asosiasi namanya pengusaha logam, Bu Yuli. Kalau kita membayangkan mungkin pencatatan yang detail sih mungkin apa istilah tidak gitu. Tetapi paling tidak dia tahu pendapatannya, dia tahu modalnya, dia tahu harga jualnya berapa, seperti itu. Nah, ini kan untuk mengukur kinerja pemasarannya seperti apa, apakah dia untung atau tidak. Nah, seperti itu. Dan kebetulan saya juga apa istilahnya membina ada sekitar 50-an IKM itu yang tapi khusus perbengkelan, Bu Yuli. Itu kita berikan apa istilahnya pembinaan cara pencatatan sederhana. Tidak mungkin serumit bayangan pencatatan yang harus ada apa kas lancar apa segala macam, itu tidak. Jadi yang penting dia tahu modalnya berapa, kemudian harga jualnya berapa, keuntungannya berapa. Targetnya nanti bagaimana. Seperti itu paling tidak yang sederhana. Karena kalau kita berbicara IKM logam ini, Bu Yuli, apa ya, banyakan pendidikannya menengah ke bawah, ya, rata-rata menengah ke bawah seperti itu. Jadi tidak seperti kalau yang lain begitu, ya, yang IKM yang lain. Jadi seperti itu. Kemudian itu ya. Jadi seperti itu modelnya. Saya artinya sudah tahu ininya, ya, bahwa dia ada yang melakukan, kemudian juga istilahnya tadi catatannya tidak terlalu rumit. Paling tidak dia tahu kinerjanya seperti itu. Seperti itu, Bu Yuli, Mas Agung. Yang sudah dijawab Pak Ben semua. Nah, ini ada Pak In yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Pak Ibu, yang senior dulu. Silakan Pak In. Siang, Mania. Nah, sekali pasien 2 minggu sudah di Malang. Dan hari ini saya juga bolos gara-gara. Bolos tidak demi. Problemnya ada asdos, jadi asdos yang menggantikan. Nah, saya sedikit menambahkan aja pasien untuk media sosialnya. Okay. Itu dapat diarahkan berapa kali diupload minggu. Karena kita melihat di sini kan ada aturan, ada inovasinya, apa cuma sebulan sekali terus tiba-tiba berinovasi, mungkin pasti ada urutannya. Kemudian untuk postnya ini pakai foto ataukah video di media sosialnya, itu dapat dibagi sedikit rupa dengan lebih detail. Saya rasa itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Im masukannya.
Langsung dijawab, Pak. Saya jawab ya. Soalnya banyak. Oh iya ya, oke, langsung saja biar dia tidak lupa nanti. Jadi betul Pak Im, memang istilahnya ya apa ya? Kalau di lapangan ini memang ya perlu yang istilahnya tidak hanya sekali di-upload, tapi berkali-kali begitu, supaya ya karena satu kali upload kan memang dia akan tertindih begitu, seperti itu. Ya mungkin masukannya Pak Im bagus, nanti mungkin di persyaratan juga kita inikan pada saat penelitian. Terima kasih Pak Im. Masukan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Profesor Anam. Selamat Pak Zen telah menempuh seminar proposal. Oke, terima kasih Mas Anam. Saya masukkan saja sih mengenai analisis datanya. Kebetulan ini kan ada 2 software, cuma yang satu belum kelihatan jelas. Jadi ini kan dengan menggunakan SPSS versinya 24 untuk uji validitas sama uji reliable. Nah, apakah nanti itu melakukan uji pilot test? Karena kalaupun dikombinasi dengan alat yang lain, nanti fungsinya SPSS ini nanti itu untuk uji pilot. Kurang lebihnya 30 lah pelaku usaha. Nah, kemudian untuk analisis inferensial di sini dengan mengutip dari blog sama paper 98 yang ada regresi jalur sama analisis faktor konfirmatori. Nah, di sini saya belum melihat alat yang digunakan itu apa, apakah AMOS atau PLS ataupun LISPEL. Dari 3 alat itu syaratnya pun berbeda-beda. Nah, apakah nanti kalau PLS itu pemodelannya inner model atau outer model, first order atau second order, itu nanti mempengaruhi apa ya, rangkuman dari definisi operasional. Rangkuman definisi operasional itu kan berkaitan dengan kisi-kisi kuesioner. Nah, kalau saya lihat itu ada yang first order dan second order. Maka untuk penjelasannya nanti di bagian hasil ada 2 sisi. Sisi layer yang pertama itu untuk first order, layer yang kedua itu second order, dilakukan dengan menggunakan KPLS. Berbeda lagi kalau yang menggunakan AMOS itu nanti ada suatu pemodifikasian dari item atau dari mana posisinya itu nanti untuk bisa istilahnya kayak valid lah kalau yang di istilah AMOS kurang tahu saya. Ya, seperti itu Pak. Siap. Terima kasih Mas Anam atas masukannya. Jadi memang apa istilahnya ya? Saya yang penelitian, maksudnya sekarang ini programnya doktoral begitu, tapi masih pikirannya itu tesis begitu, sehingga artinya saya istilahnya belajar dari tesis saya, sehingga saya menggunakan apa istilahnya SPSS untuk apa istilahnya itu menguji validitas dan reliabilitas dari ini saya. Padahal kan sudah ketinggalan Mas Anam itu ya. Jadi kita cukup pakai SEM saja sudah bisa gitu kan, seperti itu. Nah, jadi memang masih artinya ini saya masih apa ya? Kepikirannya masih di situ gitu. Tapi terima kasih masukannya. Jadi karena kita menggunakan yang lebih canggih ya kita pakai yang lebih canggih untuk analisis datanya juga, seperti itu ya. Rencananya saya pakai yang ini, nanti Mas Anam pakai yang ini Smart PLS ya, yang seperti itu untuk nanti mengolah datanya seperti itu. Jadi 2 minggu di sini itu memang apa ya banyak sekali yang perlu saya perbaiki juga seperti itu. Terima kasih atas masukannya Mas Anam. Terakhir mungkin Bu Hanik, silakan. Terima kasih Presiden selamat sedang menempuh
yang paling mendegradkan hati. Tapi salah habis lagi ya, Oke. Hampir sama mungkin seperti yang Pak Im sampaikan tentang media sosial gitu ya. Mungkin izin memang nggak ada wordnya tadi yang kita buka kan. Yang wordnya yang media sosial, pengukuran sama itu definisi operasional yang dibuka di atas dan itu. Media sosial adalah platform komunikasi dan interaksi online bla 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 bla, dan yang dibuka adalah penggunaan media sosial sebagai alat promotion, teknologi komunikasi dan penggunaan media sosial yang terus menerus kontinuitas. Mungkin tadi terkaitannya pertanyaan dari Pak Im adalah yang poin C, yaitu kontinuitas. Ya, kontinuitas dari penggunaan media sosial terus menerus. Pertanyaan saya sebenarnya begini, di kisi-kisi kuesioner Pak ada beberapa sebenarnya. Itemnya adalah saya menggunakan alat teknologi tenaga penjualan secara maksimal untuk mendukung pekerjaan saya. Ya kan Pak, begitu ada lagi saya menggunakan semua kemampuan alat teknologi tenaga penjualan. Lalu lagi penggunaan alat teknologi tenaga penjualan. Nah, arahnya ke tenaga penjualan gitu ya. Ya, fokusnya ke alat tenaga penjualan. Gitu. Dan kalau misalkan kita lihat adalah salah satu akun media sosial baik Instagram, Facebook, Telegram atau TikTok. Mungkin kita bisa lihat kalau Instagram dan Facebook itu masuknya ke social commerce, gitu Pak ya. Jadi media sosial plus e-commerce itu jadi satu. Itu sudah diberhentikan social commerce-nya. Okay? Jadi ini kalau misalkan tidak dispesialkan yang Instagram kah, apakah Facebook kah, apakah Telegram kah, atau TikTok kah, ini hanya jadi salah satu. Itu diferensi banget. Perbedaannya sangat munculnya terlalu gapnya luar biasa. Termasuk Telegram. Mohon maaf, Telegram sampai saat ini belum ada komersnya, ya, pengetahuan saya gitu. Jadi kalau misalkan agak sedikit ada perbedaan deh Pak ya. Di sini informasinya definisi operasinya fokus ke containing, communication, interacting, kan gitu kan. Tidak pada fokus selling, number of sales-nya, tapi di kisi-kisi kuesionernya fokusnya adalah selling-nya. Ya, maka dari itu, apakah, mana pertanyaannya akhirnya menjadi sangat kritis nih, apakah pemilihan variabel media sosial sudah tepat? Kalau menggunakan item pengukuran tenaga, alat teknologi tenaga penjualan, lebih tepatnya ke e-commerce-nya, malah yang fokusnya ke keluarannya adalah penjualan number of sales-nya. Karena media sosial kalau bisa dibilang ya hanya ke arah itu, containing, communication, interacting, kan seperti itu. Tidak pada fokus bagaimana mengeksekusi dari number of sales-nya. Mungkin itu Pak Zin. Ya, makasih Bu Hanif. Ya, saya langsung Bu Tri ya. Terima kasih atas masukannya. Jadi di sini memang apa istilahnya ya? Karena tadi bergaulnya dengan orang-orang tadi yang pelaku IKM ini kan rata-rata apa istilahnya orang angkatan kita, maksudnya angkatan yang kalau saya tanya saja kemarin waktu di apa ya anak saya begitu, Facebook itu sudah tidak dipakai gitu. Kamu Facebook ada enggak gitu? Saya tidak punya Pak gitu kan. Artinya yang saya berpikirnya itu kita itu angkatan kita. Jadi yang pemakai istilahnya pemakai Facebook itu adalah orang-orang angkatan yang tua, yang sudah lah begitu kan. Karena memang untuk pemanfaatan istilahnya pemanfaatan media sosial ini ya memang untuk orang-orang kalangan yang itu tadi ya. Karena kembali lagi bagaimana untuk peningkatan kinerja pemasaran dari IKM logam ini yang awalnya dia secara tradisional, artinya secara promosi ini saja begitu dari mulut ke mulut gitu, cerita-cerita. Atau misalnya di situ ada namanya Pak Nizar gitu. Pak Nizar dia kemarin memproduksi atau membuat alat sangrai kopi gitu. Nah, hanya cerita saja. Atau misalnya saya punya sampah banyak. Bagaimana ini di mana saya mencari mesin kan kalau image-nya yang dulu ya, image kita yang di Lombok itu mesennya di Jawa gitu kan. Mesennya di Jawa untuk alat pencacah sampah seperti itu.
Nah, ternyata di Lombok itu juga ada yang bisa buat begitu. Nah, dari situ istilahnya apa ya? Dia bisa memproduksi, mempromosikan di lewat media sosialnya itu. Jadi seperti itu. Adapun nanti mengenai kisi-kisi itu bisa menyesuaikan dengan definisi operasional yang saya buat. Karena memang di sana rata-rata ya penggunaannya itu ya di Facebook gitu. Kalau berubah sedikit saja itu tidak bisa menggunakan, misalnya Instagram begitu kan, malahan tidak bisa menggunakan, apalagi yang e-commerce gitu yang langsung kita jualan di sana, ya itu kalau kita lihat tenaga yang di situ itu masih jauh Bu Anit ya. Jadi ya, jadi seperti itu. Jadi ya angkatan-angkatan orang kita ini ya yang angkatan 40 ke atas itu ya mainnya di situ gitu ya. Ya kalau ya yang ini saya gitu. Itu Bu Hanif ya. Seperti itu jawabannya. Siap. Lalu itu tadi apakah media sosial atau sosial commerce Pak? Karena begini, orang memakai Facebook belum tentu menggunakan sosial commerce-nya. Iya. Jadi misalnya saya pakai Facebook, tapi saya nggak pakai yang Facebook toko. Ya. Ya. Apakah menggunakan Facebook saja media sosialnya saja, tapi karena background itemnya tadi ada teknologi penjualan, berarti seharusnya kalau item questionnaire-nya teknologi penjualannya berarti ke Facebook tokonya, ke commerce-nya, bukan ke media sosialnya yang kita buat. Ini kan media sosial ya. Ya, ini seperti ini contohnya. Kemudian yang ini ya. Juga, nah ini yang lebih dia agak lebih lebih tertata bagus. Ini yang Onda Jaya ini bisa. Ini dia ada dua account, Facebook juga ada account individu sama account bisnis. Ya. Ini accountnya individu. Ya. Ini individu, bukan toko. Itu. Ya. Jadi mana Facebook itu jadinya namanya sekarang bukan media sosial tapi sosial commerce. Sosial commerce, oke. Jadi saya fokuskan di sini, Bu Hanif ya, di sosial medianya. Kalau sosial media berarti item pemutarannya harus diubah Pak, bukan teknologi penjualan. Iya. Harus disesuaikan. Nanti disesuaikan. Oke. Siap. Bisa dibuatnya. Mungkin bisa ditanya lagi ke Bu Hanif bisa lebih pasnya dengan untuk teman-teman kita cukupkan sampai di sini. Giliran Prof Budi selaku penguji silakan. Saya. Ya. Saya ngasih masukan saja ya. Masukan saja. Banyak teori yang sudah coba Bapak buka slide. Ya, resource based view, kemudian menurut saya tidak cocok yang itu. Kemudian dynamic capability theory, oke, bisa. Yang gambar yang konseptual Pak, model yang bunter-bunter ada enggak Pak di tempatnya Bapak? Nah itu aja, oke. Klik, oke. Saya tadi coba carikan untuk Bapak ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Iya Pak. Sekarang kalau pertanyaan saya begini, apa teori yang paling relevan untuk bisa menjelaskan pengaruh media sosial terhadap kapabilitas pemasaran yang Bapak gunakan sebagai dasar untuk H4 itu? Bisa paham saya? Memahami pemikiran saya? Bisa Pak ya? Oke, untuk media sosial, pengaruh media sosial terhadap kapabilitas pemasaran yang kemudian Bapak hipotesiskan di hipotesis 4 itu, pendekatan teori apa yang bisa menjelaskan ini? Oke, satu, saya carikan tadi di internet, TAM, Technological Acceptance Model, nama tulis habis, nanti dicari di internet ya. Yang kedua, teori jaringan sosial. Teori jaringan sosial. Teori jaringan sosial ini juga bisa menjelaskan pengaruh media sosial terhadap kapabilitas pemasaran. Yang ketiga, teori pilihan rasional. Rational choice theory. Atau sama.
Tapi lewat aplikasi sekarang nunu ngerti sih. Pilihan-pilihan saja. Teori konten. Konten dari medsos itu sendiri. Ya, konten dari itu bisa mempengaruhi kapabilitas pemasaran. Kemudian teori pengaruh sosial. Ya gitu, Pak. Saya enggak tahu apakah punya Bapak ini dengan teori yang sudah banyak sebetulnya itu sudah mengakomodasi. Dan yang penting penjelasan teorinya ya, Pak ya. Penjelasan teori itu yang penting. Penjelasan teori Bapak bisa minta bantuan ChatGPT. Tapi kalau untuk melihat risetnya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap kapabilitas pemasaran, bisa menggunakan artificial intelligence yang Perplexity itu langsung artikelnya muncul. Itu Pak ya. Kemudian media sosial ke orientasi kewirausahaan itu adalah teori inovasi dan teori difusi yang digunakan. Bapak belum ada ya di sini ya? Belum. Yang cocok itu kapabilitas inovasi ke kinerja. Berarti H6, pembentukan H6 itu barulah dinamik capability teori itu cocoknya Bapak. Oke. Tentunya masih banyak. Jadi Bapak bisa meminta bantuan dari ChatGPT itu hanya untuk mencarikan teori yang cocok apa. Dan bunyi teorinya itu. Logika-logika yang dibangun di teori itu yang penting sebetulnya. Tapi kalau mendapatkan bantuan risetnya itu bisa menggunakan Perplexity. Kalau Bapak mintanya dalam bahasa Inggris, maka akan dicarikan jurnal-jurnal bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak nuliskannya menginput perintahnya itu, istilahnya menginput perintah, istilahnya. Jadi saya sudah matur pada lali ragu. Menginput perintahnya dalam bahasa Inggris gitu ya. Misalkan media sosial ke orientasi pasar. Please explain atau please provide 5 recent article explaining the relationship between social media on entrepreneurial orientation atau entrepreneurship orientation. Entrepreneurial orientation tidak bisa non single tidak bisa ya. Yang satunya entrepreneurial. Ya seperti itu. Itu Pak ya. Saran saya tidak menguji, saya justru ini saran gitu ya. Kalau yang lain-lain sih oke, tidak masalah sudah. Populasi ya. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah unit analisisnya kan adalah pemilik UKM ya. Pemilik UKM, Prof. Bukan karyawan ya? Bukan. Pemilik UKM ya? Oke, kalau pemilik ya. Ini ada yang double-double ini. Kemudian kalau persamaan matematikis saya tidak usah ngajari karena langsung aja belajar ke beliau berkait ya persamaan matematikis. Tapi modelnya sudah saya cek memang sudah benar. Itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen mau Terima kasih Prof. Dapat saran, nggak dapat pertanyaan. Alhamdulillah Prof. Nah, saya kasih Alhamdulillah. Terima kasih Prof atas masukannya. Ya. Selanjutnya ke Promotor 2, Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tolong dicek lagi nanti duduk ya. Itu coba dicek lagi. Masih bukan itu. Yang penghitungan tahun yang pertama itu 2004, mungkin yang itu 2024. Itu banyak kesalahan kecil yang mungkin itu tulisan orang. Yang kedua adalah di latar belakang pendidikan itu juga tolong dipertimbangkan ya penggunaan apakah Bapak akan menggunakan IKM industrial, IKM kecil dan menengah. Ya. Kemudian apakah Bapak akan menggunakan alternatif kedua ya? Dipertimbangkan apakah UMKM
dalam industri. UMKM dalam industri. Nah, ini karena Bapak menggunakan pengertiannya pun agak keliru untuk yang UMKM. Di sini dikatakan bahwa UMKM itu ada UKM ya, semua kegiatan yang memasarkan produk UKM. Padahal itu ada klasifikasi bisnis yang ada pada di Indonesia atau di dunia. Kalau di dunia kan SMEs, bahasa Inggrisnya SMEs. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena saya melihat jurnal-jurnal itu yang ada banyak istilah IKM itu hanya dipergunakan oleh Indonesia. Kebanyakan tulisan produk yang Indonesia, yang luar negeri itu lebih cenderung menggunakan UMKM dalam industri atau UMKM industri. Nah, ini sehingga nanti disesuaikan tolong ketika menulis jurnalnya. Karena kalau Pak Bapak mempublikasikan yang jurnal di luar Indonesia, termnya akan dikenal itu adalah SMEs in industry. Itu lebih dikenal daripada IKM. Ya. Itu ya. Seperti itu. Mungkin IKM itu hanya untuk istilah saja. Ini hanya dikenal oleh term yang ada di Departemen Perindustrian. Ya. Sehingga mereka mengusahakan IKM. Kemudian data ya. Halaman 2 data itu ada data statistik. Statistiknya di NTB itu masih tahun 2020 Pak. Sekarang ini 2023 ya, data jumlah industri kecilnya. Ya. Ini tolong dicari yang 2022 paling enggak, karena ini 2023 yang mungkin belum terlaporkan. Ya. Belum. Kemudian saya setuju dengan Prof. Budi tadi yang mengatakan bahwa setiap penelitian dokter itu harus berbasis pada teorikal yang digunakan. Tadi Pak Budi juga menggunakan SEM, social identity theory, kemudian network theory, ya. Kemudian information diffusion theory, ya. Social exchange theory, itu yang Bapak gunakan. Tapi sekali lagi saran Prof. Budi tadi harus hati-hati juga. Hati-hatinya di sini adalah harus Bapak pahami istilah atau definisi operasional dari masing-masing teori ini. Nanti cocok nggak kalau diterapkan di penelitian Bapak? Ya, apakah misalnya betul-betul misalnya menggunakan teori TAM itu diuji sebagai ini teknologi ya. Indikator-indikator yang memang ada di salah satu variabel Bapak. Ya, boleh jadi nanti yang cocok social exchange theory. Coba dilihat ya. Karena tidak semua cocok. Saya ini tidak semua cocok, jadi ada. Juga gini, pelakunya itu biasanya kan namanya bisnis itu kan ada bisnis to bisnis, ada bisnis to customer. Nah, ini arah Bapak itu mau ke yang orientasi pelakunya itu ketika mengisi kuesioner. Apakah dia dalam pikiran kita ini saya melakukan mengisi angket ini dengan orientasi bisnis to customer atau bisnis to bisnis? Ya, kalau bisnis to bisnis lain perilakunya dibandingkan dengan bisnis to customer. Hati-hati. Makanya teori yang disebut Pak Budi itu memang banyak dan saya setuju ditarik itu ada 7 sebenarnya yang terkait dengan pikiran Bapak. Teori ini harus hati-hati dilihat lagi sekali lagi ya. Tidak lagi. Mungkin tidak tinggal. Sekali lagi tidak tinggal. Mungkin 3, 4 atau hanya 1 mungkin. Lalu saja gitu ya. Jadi mungkin ya. Nah, itu coba dilihat indikator atau keinginan daripada peneliti ini arahnya kemana dan landasan teori apa yang ya. Nah itu. Kemudian ini ya, Bapak sudah menyiapkan kriteria sampel ya. Nah ini tolong yang sampel yang kriteria A ya. Sampel itu dalam 50 itu EKM manufaktur yang memiliki salah satu akun media sosial.
Ya, tadi sudah diskusi oleh penangannya tadi. Ya. Jadi apakah ini Bapak samakan? Artinya apakah Bapak samakan artinya yang menggunakan apapun maka dia akan menggunakan media sosial. Seperti itu. Karena memang betul tadi bahwa ketika kita menggunakan Instagram itu akan berbeda perilakunya dengan Facebook, berbeda dengan TikTok, Telegram. Bapak lihat aja kebanyakan di sana menggunakan apa, ya? Menggunakan apa, kemudian itu diimplementasikan juga indikatornya atau juga pertanyaannya menjadi mengarah kepada model atau karakter daripada media sosial yang bersangkutan untuk ditanyakan. Karena kalau dia tidak bisa membedakan antara Facebook dengan Instagram, dengan TikTok, jadi dia akan mengisi terus. Terus ini yang paling krusial. Ini Bapak menggunakan Frank di dalam mengukur visi-visi variabel Bapak untuk media sosial. Setelah saya cek di internet sini, itu selain itu menggunakan 3 pertanyaan kan? Tiga pertanyaan. Dan itu ternyata bisnis Pak, bukan bisnis customer. Sehingga pertanyaan yang Bapak ajukan di media sosial ini itu adalah bagaimana dia menggunakan sales. Ya, sekali lagi menggunakan sales itu menggunakan teknologi ketika dia berkomunikasi dengan pelaku bisnis, bukan pelaku customer. Padahal saya melihat di sini arahnya sebenarnya customer, bukan bisnis. Coba lihat pertanyaannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini adalah pertanyaan memang media sosial, tapi dia adalah media sosial yang digunakan oleh salesnya untuk berhubungan dengan si penjual bisnis. Yang fakta ini sudah benar, sudah benar karena dalam perinciannya memang bisnis media sosial yang mempengaruhi performance untuk bisnis bukan untuk berhubungan dengan konsumen. Sehingga kalau kita lihat ini sebenarnya kalau media sosial secara umum yang Bapak masukkan tadi Facebook, kemudian ini tidak cocok deh. Bapak tanya itu atau Instagram ya tadi. Ya paling tidak dia bukan satu. Itu tidak cocok. Saya sudah memberikan beberapa indikator untuk mengukur media sosial, terutama terkait dengan marketing. Nanti saya bagikan aja ke Bapak dan Oke. Di sini silakan itu dipertimbangkan dan cari jumlah yang cocok. Jangan jumlahnya Frank ini tidak cocok. Kemudian orientasi kewirausahaan juga ini sudah betul. Tapi yang Subagio ini saya tidak menemukan referensinya, sehingga saya tidak bisa mencari ngecek di Google Scholar ya. Saya tidak menemukan Subagio ini di referensinya judulnya apa ya, kemudian penulisnya ini siapa, tidak ada di referensi. Saya tidak menemukan di referensi Bapak. Nah, sehingga di sini saran saya, ini alangkah baiknya kalau Bapak mengkombinasikan 2, 3 jumlah gitu ya, dan kemudian dipertimbangkan ini cocok nggak indikatornya, pertanyaannya dengan penelitian saya, itu akan lebih baik. Nah, ini coba Bapak cek lagi. Kalau parfum saya menemukan, kemudian touch ini untuk yang kapabilitas pemasaran itu bukan touch ini saja, Indonesia ternyata ada kalami juga, ada kalami juga, ya. Dan dia tidak cocok dengan apa yang Bapak tulis di sini. Maaf, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan kan? Tapi bisa di saat ini hanya 2 ternyata dia hanya menanyakan tentang teknik dan innovation untuk indikatornya. Kalau itu ada indikator itu adalah pengembangan yang kita lakukan selanjutnya. Tapi yang pokok itu 2 ini. Nah ini tolong juga nanti dibuka. Terus kinerja pemasaran di IKM, ya. Kinerja pemasaran IKM ini
ada 3 pertanyaan itu yang ambiguitas, terjadi ambiguitas. Mengapa? Karena ini menanyakan semuanya tentang target penjualan. Ya, yang satu target penjualan mencapai hasil, yang satu melebihi hasil, yang satu adalah penjualan saya sangat baik. Nah, ini penafsirannya ya. Untuk hanya satu pertanyaan, Bapak menanyakan 3. Bisa jadi penjualan saya sangat baik. Nah, ini biasanya dia kurang dari target 1 pun menurut saya baik. Ya. Atau melebihi baik. Ya. Sehingga ini alangkah lebih baiknya kalau ditulis dengan pertanyaan penjualan saya melampaui target atau sesuai dengan target saya. Itu sudah bagus. Satu pertanyaan. Itu. Kemudian loyalitas pelanggan ini. Loyalitas pelanggan ini sebenarnya nggak harus sampai ke situ. Artinya cukup dengan kepuasan pelanggan. Ini sebenarnya untuk mengukur kinerja pemasaran ini pakai frame. Ya, pakai frame ini. Jadi coba dilihat lagi karena saya menemukan banyak hal yang harus diukur untuk kinerja pemasaran. Misalnya adalah kalau salah itu omset penjualan, keuntungan, itu kan bisa ROI, itu kan Bapak tahu gitu. Nah itu tolong yang kita memang bisa dari datanya di IKM-nya ini apa itu semakin banyak semakin bagus. Jadi jangan kalau ini kan hanya 2 pertanyaan untuk performance atau mengacu pada key performance di indeks performance ya KIE ya. Itu juga dilakukan secara kinerja pemasaran apa memang kinerja pemasaran? Saya mengartikannya begitu, Prof. Kinerja pemasaran, sales. Sehingga ini kan yang namanya apa? Questionnaire itu kan jadi kalau enggak ada yang apa dikemukakan yang berhasil atau tidak, sukses atau tidak, atau dipahami atau tidak, kita akan mencarikan sesuatu yang kita beri. Tapi kan kalau salah, jadinya salah. Apalagi jika kinerja strategi, itu kan yang ujungnya jadi. Kalau ini salah, kurang lengkap gitu ya. Kita akhirnya akan menjadi salah di dalam pengumpulan data. Dia kan tetap mengisi, tapi akan mengisinya itu sesuai dengan fakta. Saran saya begini Mas, juga karena IKM misalnya itu apa ragamnya pendidikan beda memiliki ragam yang banyak. Saya jangan pakai Google Form. Akan masuk seminggu dijaga tanpa upaya untuk mempengaruhi yang bersangkutan. Karena ada kemudian harus proporsional juga, artinya yang kecil itu nanti Bapak ambil berapa, karena ini datanya yang kecil, menengah kan belum ada, yang mikro, kan mikro bisa. Oke, mikro yang 1 orang anunya kerjanya. Keluarga kan mikro itu. Nah itu berapa potretnya di sana? Bapak anu dulu, Bapak cari datanya dulu, lengkap mungkin bisa disebutkan, kemudian bisa diklasifikasikan. Nah, punya akhirnya bisa proporsinya bisa terpenuhi. Ya. Artinya tidak salah, nanti jangan Bapak yang mengambil hanya yang pernah saja, kan tidak mewakili SMS-nya. Siap. Apalagi di negara kita banyak yang mungkin mikro. Kalau yang mikro apa biasanya di sana? Karena Bapak belum mengklasifikasikan secara tegas. Dari dinasnya tidak mengklasifikasikan, Pak. Jadi dia disebut IKM saja. Ada yang formal dan formal. Jadi yang formal itu yang punya izin, kan? Yang non formal itu yang intinya dari lurah
Itu yang Comparative yang advantage. termasuk yang MKM kalau menurut saya. Dari sini sudah kelihatan. Bagian seperti apa yang dilakukan. Itu bahkan sebagai salah satu kapabilitas yang berkumpulan komparatif. Sama sih ngomong hand and organ yang dibangun nomor 2 sekarang. Mereka memiliki peran kunci dalam pemberdayaan anak. Ini kan kalimat-kalimat ini teori. Saya kalau ini sesuai dengan teori tentang ini yang dikemukakan oleh Jadi penting itu justru ini yang nggak bisa kita. Oke, bagus. Terima kasih atas ininya. Nah, memang apa istilahnya? Saya bertanya dari lapangan saja, Pak. Yang jadi di sana. Ya, nanti kami menyesuaikan dengan apa yang arahan dari Pak Agus. Jadi sesuaikan dengan teorinya, teori kualifikasinya dan target yang akan kita tuju. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin mereka kan punya secara empiris, punya klasifikasi sendiri ya. Oke. Nah, itu bisa. Oke, nanti yang sesuaikan. Seperti itu, mau apa lagi? Oke. Tanang. Sendiri. Kalau saya menurut pemahaman dalam mengerti itu Oke, makasih. Pengawas Saran dari Pak Agus, selanjutnya biasanya pertanyaan kami apa mungkin kepentingan itu kan tahu dulu tahunnya kan semoga itu kan kemudian yang terpenting Pak Ketua kalau ada di Dukungan nanti ada mengenai inspektorat masalah bos. Apa itu nanti yang menentukan dari inspektorat itu atau dari ya, sepengetahuan saya kemarin ketika inspektorat di BUPT itu memang bingung sebenarnya. Nggak ada yang tahu itu Pak. Soalnya yang kemarin kan nggak bingung. Apa yang ada di lapan disesuaikan mungkin kalau dari inspektorat polis Jakarta apa itu nanti yang menentukan dari tahun dari KKS atau dari kalau bisa yang sudah kemarin ya ada yang terima kasih. Gunakan kunci silakan mana yang pasien mantap silakan teruskan karena masing-masing ada indikasinya. Nah, oke ya, silakan Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan, Prof. Oke, Prof. mau direspon Pak? Oke, terima kasih atas masukannya. Tinggal kita lanjut saja. Selanjutnya tadi ada promotor, kami silakan. Yang ada di rumah bisa mendengar ya. Ini ada Pak Eko, ada Pak Judi, ya Pak Jukep, ya teman-teman perjuangan ini ya. Dan potong sedikit. Belum saya lanjut, ini juga ada
yang bergabung itu Bapak Agus Putrawan Hardi, Prof. Ini Kepala Bidang Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Barat. Ya, Gitu. Ya, karena beliau juga yang mendukung penelitian saya, Prof. Ini ya konsennya memang siapa tadi di namanya IKM Pak? program Siapa Pak? Agus Putrawan Hardi. Agus. Ya, oh Pak Agus Putrawan Hardi ya. Iya, assalamualaikum Bu. Pak Agus. Oh, untuk Pak Agus yang terhormat Pak Agus Putrawan Hardi. Iya Bu. Selamat kenal Pak Agus ya dengan program Doktor Ilmu Manajemen Universitas di Malang. Iya Pak Bu. Agus bisa mendengar suara kita nggih? Bisa Bu, bisa Bu. Ya, kebetulan di lapangan, Prof. Iya di. Ya, penilaian. Iya. Di lapangan. Iya. Ini putranya Bapak ini Pak Zainuddin ini ya. Oh Ini iya. Bapak dari Lombok ini sedang Lombok, ya. seminar proposal ya. Mudah-mudahan Iya. mudah-mudahan berhasil gitu ya. Amin. Dan ujian nanti akan diumumkan. Nanti ini ada di Info Sucipto ini di Zoom juga nampak. Ini adalah Prodi program Doktor Ilmu Manajemen yang ada di Universitas Negeri Malang ya. Ini kami ada penguji, Bapak Ibu penguji yang ada di sini. Kemudian Iya. ya gitu ya. Salam kenal untuk Pak Agus ya. Ini satu kebanggaan tersendiri ya. Ada teman dari Lombok bisa studi Doktor Ilmu Manajemen ya, program studi Doktor Ilmu Manajemen di UM. Monggo Pak, ada yang disampaikan Pak Agus? Terima kasih Prof. Iya, kemarin saya sering diskusi sama Pak Jen kebetulan Bu. Jadi tentang pola-pola pembinaan kita yang di lapangan, khususnya untuk industri logam mesin. Nah, jadi memang kendala kita di lapangan itu adalah bagaimana teman-teman di IKM itu lebih kreatif, lebih inovatif ya, terkait dengan perubahan industri itu Bu. Nah, jadi melalui program Blue Ocean Strategi itu kita harapkan IKM-IKM yang kita bina itu lebih mampu bersaing dengan industri pasar Bu. Jadi kalau kami di Lombok ini khususnya industri permesinan sedikit sekali pemainnya Bu. Jadi dengan berinovasi insya Allah mereka bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi perlu kami sampaikan juga Bu, sekelas mesin parut aja, mesin parut misalnya itu belinya dari Jawa, produk dari Jawa. Kita yang di Lombok. Tadi juga diceritakan tentang sepeda listrik gitu Pak ya. Di sana juga ada industri sepeda listrik ya, luar biasa Pak. Sekarang memang isu green ini memang sedang didorong ya oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan sukses Pak. Ada Bu, naiknya di depan saya. Listrik Bu, jadi sampai mungkin bisa akhirnya panel suryanya ada di atas. Kebetulan saya di depan. Jadi ini kapal hasil karya sel surya Bu. Pembangkit listrik tenaga surya. IKM-nya juga ada yang bisa membuat itu. Jadi dia pembinaan ini di lapangan untuk IKM yang listrik tenaga surya. Jadi Go Green di sana itu lagi dikembangkan juga. Go Green lagi diperhatikan oleh pemerintah daerah ya. Ya, bukan hanya listrik, sampah listrik pun dekat nih. Jadi mulai dari perakitan badan sampahnya sampai sinarnya Bu. Sehingga harapan kami IKM di NTB, IKM logam khususnya itu lebih bersaing dengan IKM di luar Bu. Jadi seperti itu mungkin Bu yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk Pak M, sukses. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus.
Putrawan. Baik. Lanjut apa yang disampaikan oleh Audion dan Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kepada mahasiswa sebelumnya, memang setelah ini perlu diskusi lagi, gitu ya Pak Sentin. Ini saya cek juga jurnal Bapak tidak semuanya relevan. Bapak memaknai itu adalah kinerja pemasaran, padahal di situ ada yang keunggulan bersaing, gitu ya. Ada yang performance, seperti itu bukan kinerja pemasaran. Sehingga ini tidak sebetulnya yang ada di metriknya Bapak Sentin ini relevan untuk mendukung penelitian Bapak. Nanti perlu diseleksi lagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan grand theory yang tadi disampaikan Prof. Budi, nanti kita akan cek ya. Kami ini kan endingnya adalah behavioral interaction. Masih niat. Kalau yang namanya capability ini kan apakah dengan kita ya, kemudian bagaimana posisi media sosial nanti akan kita pelajari ya, yang diusulkan oleh Pak Budi itu kita pelajari satu-satu mana yang paling relevan untuk mendukung penelitian Bapak ya, karena tidak saja keterkaitannya antar variabel itu seperti apa ya, sebenarnya kan sebagai dasar yang bisa menjelaskan ya mengapa kedua variabel tersebut saling terhubung atau ada yang berhubungan ya, korelasi atau regresi ya. Jadi simetris atau asimetrisnya itu nanti akan didasari oleh grand theory itu. Sehingga memang perlu Pak Agus dibaca secara mendalam apakah betul ya teori tersebut bisa mendasari hubungan kedua variabel. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, seperti yang saya sampaikan pada Pak Ini, item pertanyaan itu kan memang dikembangkan dari indikator, ya. Indikator, ya ini dikembangkan dari teori dan jurnal yang relevan. Kita seperti itu, misalnya salah satu contoh saja yang disebut adalah prank. Prank ini digunakan oleh Pak Zen untuk kemudian saya baca juga tidak semua indikatornya prank itu relevan untuk penelitiannya Bapak. Ketika itu dibenarkan kita mengawinkan dengan jurnal, kemudian kita pilih indikator yang paling relevan dengan karakteristik responden kita, gitu. Itu juga yang saya sampaikan kepada Pak Pri kemarin, ya. Ini kan manufacturing SMS. Istilah itu dikenal Pak di international journal. Manufacturing SMS itu dikenal, ya. Jadi yang sebenarnya UMKM itu kan satu himpunan UMKM yang besar yang di dalamnya ada dagang, ada jasa, ada industri. Manufacturing atau industri adalah salah satu jenis dari UMKM. Kan begitu, Pak? Nah, di kita itu dibedakan di Indonesia mengapa? Karena kementeriannya berbeda, ya. Tapi sekarang menjadi satu. Dinas Perdagangan, Dinas Industri, Koperasi, industri usaha mikro itu sekarang menjadi satu kementerian. Ya, oleh karena itu dihimbau di beberapa pemerintah daerah Diskoperindak, ya. Diskoperindak itu berarti kan Dinas Koperasi Perdagangan Industri, ya, dan mikro itu semua jadi satu. Saya terlibat kok yang di Kota Malang ini, ya, dihadirkan dari Kominfo juga dihadirkan sehingga bisa mengupdate websitenya itu bukan egosentris setiap UPTD, ya, tetapi itu menjadi satu keluarga. Wah, ketika diskusi itu juga luar biasa, ya, masing-masing merasa benar. Data saya paling rinci, itu katanya yang industri, ya. Oh, katanya yang dagang loh, saya bisa mengetahui omset setiap UKM, ya. Itu bermasalah ketika pemberian bantuan langsung pada saat
pandemi. Kriterianya apa? Kriterianya adalah PKL. Padahal tidak dikenal, ya, istilah PKL itu dalam perundangan tidak dikenal. Oleh karena itu terjadi rebutan antara yang mikro, yang dagang, industri, ya, karena istilahnya digunakan untuk bantuan langsung itu adalah PKL, ya. PKL itu identik dengan apa? Identik dengan UMKM, gitu ya. UMKM yang mana? Yang mikro, ya. Masing-masing dia merasa benar. Ya. Kemudian kita duduk manis, kemudian disampaikan memaknai kata PKL itu seperti apa, ya, seperti himbauan Presiden pada saat mendistribusikan bantuan langsung di masa pandemi. Jadi tidak mudah ya menyatukan antara industri, dagang, kemudian mikro dan koperasi, ya, itu tidak mudah. Ini belum lagi nanti BUMDes kalau bergabung di situ. BUMDes kemudian siapa, ya? Ada Menteri Desa, ya, Menteri Desa. Jadi ada apa itu? Anggaran pedesaan khusus, ya. Kalau BUMDes di bawah Menteri Desa, tetapi kalau ini di bawah Menteri Koperasi, Perdagangan, Industri, ya. Itu Pak Zainuddin. Tentang populasi sampel, ya, tentang populasi sampel Bapak sudah terjun langsung, ya, seperti tadi disampaikan Pak Agus dari Lombok, ya. Bapak terjun langsung di dalam industri logam, ya. Kalau habis terjun deh itu terjun jadi ya, industri logam. Yang itu juga menjadi salah satu populasi dari penelitian Bapak. Debat. Selain logam, Bapak kan juga ada tadi sepeda listrik, gitu ya Pak. Udah terjun langsung ke IKM. Ya ini Pak. Terus sepeda listrik terus apa lagi Pak? Logam. Dengan Lombok Timur. Pembuatan mesin-mesin cepat guna itu untuk pertanian. Pertanian. Ya. Nah, karakteristiknya sampelnya Bapak adalah seperti itu, ya. Kemudian variabelnya Bapak tadi kan ada media sosial. Media sosial seperti apa? Tadi kan ditanyakan oleh audiens. Karena ini bukan makanan, bukan pariwisata, tapi industri, ya, industri. Ya, media sosial seperti apa yang digunakan? Tadi kan ada pertanyaan begitu. Kemudian orientasi kewirausahaan itu selalu kita orientasi kewirausahaan yang mana untuk manufacturing SMEs. Gitu ya, Pak. Kemudian termasuk marketing capability yang seperti apa, ya. Saya melihat ini untuk Indonesia. Tadi kan Pak Agung ya tanya tentang innovation. Apakah benar sosial media ini berpengaruh langsung terhadap capability? Ini kita juga ada inovasi di sini, maksudnya inovasi produk atau inovasi marketing. Tadi ada pertanyaan yang belum terbaca oleh Bu Moderator, ya. Bang, makasih ya. Ternyata innovation capability ini ada yang perannya sebagai moderating, ada sebagai mediasi, ada sebagai antecedent, ya. Begitu Pak. Terhadap SMS performance. Ya. Oleh karena itu dalam hal ini yang cocok itu apa? Apakah ini kan sebagai mediasi? Sebagai mediasi atau betul sebagai antecedent atau sebagai moderasi. Nah, ya, kita lihat. Assalamualaikum. Riset problem atau empirical gap yang ada di latar belakang Bapak itu seperti apa? Sehingga menempatkan inovasi capability sebagai mediasi. Ya. Karena kalau kita lihat di jurnal, nanti posisinya 3 itu. Coba Bapak Ibu cek, ya. Bisa mediasi, moderasi, atau antecedent. Gitu. Bisa juga ya sosial media dengan innovation itu reciprocate, bisa juga seperti itu. Reciprocate itu artinya saling mempengaruhi. Ya. Inovasi dulu, kemudian baru sosial media, atau sosial media dulu yang mempengaruhi inovasi. Nah, dalam hal ini seperti apa? Nanti Bapak kalau mau memilih salah satu, kita diskusikan lagi yang paling cocok yang seperti apa. Itu ya Pak. Sehingga modelnya itu sudah tidak terbantahkan karena ada alasan-alasan tertentu yang berhubungan dengan karakteristik responden. Gitu ya Pak. Mesin-mesin yang dihasilkan itu bukan sekedar kerajinan seperti kalau di Malang itu kan kerajinan batok kelapa gitu ya.
kerajinan rotan. Kalau Bapak enggak loh, mesin-mesin sukanya itu ya. Jadi secara otomatis juga saya bisa buat juga itu. Nah, seperti itu Pak ya. Ini memang khusus kelihatannya tuh IKM-nya IKM tidak sembarang IKM ya, tapi IKM khusus yang semuanya berhubungan dengan mesin itu tadi ya, teknologi gitu. Ya. Kalau Pak Buti mengusulkan TAM itu ya mungkin ya karena Bapak berhubungan dengan teknologi itu. Ya, ini apalagi Nanti saya sharekan penjelasan tentang TAM. Oke. Berhubungan dengan teknologi semuanya IKM-nya itu. Gitu. Saja masukan saya ya. Selamat untuk Pak Zainuddin ya. Semangat ya, semangat. Ketika wawancara Pak Zainuddin saya ingat, Bapak dosen di mana? Saya gitu. Saya bukan dosen, Prof. Saya guru. Wah, hebat guru di mana? SMK. Saya masih ingat wawancara Pak Zainuddin, tapi saya aktivis di ini UMKM gitu dong. Saya juga membina, saya juga ikut komunitas, saya juga ikut asosiasi. Saya ingat masih seperti itu. Jadi niatnya memang luar biasa kepeduliannya terhadap UMKM. Kita beri jauh dari Lombok. Ya salam ini mudah-mudahan Pak Agus juga ikut mendengarkan apa yang kita sampaikan ini. Semangatnya Pak Zainuddin sungguh luar biasa. Gitu Pak Agus. Mudah-mudahan bisa Pak Agus Putrawan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Karena tadi TAM dipertanyakan, saya mau share. Pak, bisa kelihatan nggak di sini? Yang punya. Jadi penjelasannya begini. Jadi TAM itu tidak harus dikaitkan dengan niat untuk menggunakan. Kan tadi yang disampaikan Prof-nya seperti itu. Tidak harus. Ya, tidak harus. Memang kebanyakan begitu, tapi ini tidak harus. Penjelasannya seperti ini. Jadi TAM, teori penerimaan teknologi ini adalah berfokus pada penerimaan dan adopsi teknologi, termasuk media sosial. Jadi coba Pak Dianu lagi, biar yang lain bisa lihat Pak ya. Pak dicek lagi. Atau gini, saya screenshot, saya kasihkan punya Bapak ya. Oke, saya screenshot. Oke, tak masukkan ke mana? Ke connect apa enggak? Enggak connect. Wah, masalahnya juga itu. Oh, ya percuma. Sudah, saya bacakan ya. Saya bacakan karena dipertanyakan dua ahli pemasaran ini. Percuma ini. Maka saya jawab ini ya, saya ulang ya. TAM ini berfokus pada penerimaan dan adopsi teknologi, termasuk media sosial. Menurut TAM, pengguna akan menerima dan menggunakan teknologi, pengguna loh ya, akan menerima dan menggunakan teknologi jika mereka percaya bahwa teknologi tersebut mudah digunakan atau perceived easy of use, kan gitu ya, dan bermanfaat, perceived usefulness. Dalam konteks media sosial, perusahaan yang mampu menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan memberikan nilai tambah akan cenderung berhasil dalam pemasaran melalui platform tersebut. Nah itulah. Tadi kan kinerja pemasaran ya Pak ya hubungannya ke apa yang tadi di variabel yang kedua tadi itu. Nah itu makanya saya ngomong teori salah satunya adalah TAM. Jadi TAM tidak harus digunakan dihubungkan dengan niat apa namanya niat ya behavioral intention yang tidak harus seperti itu. Kemudian teori jaringan sosial juga demikian yang tadi saya sarankan kepada Bapak. Jadi teori ini menyoroti pentingnya hubungan sosial dan interaksi antar individu. Dalam media sosial, informasi dan pengaruh tersebar melalui jaringan hubungan. Dengan memahami struktur jaringan sosial, perusahaan dapat mengidentifikasi pengaruh utama dan manfaatnya untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan penyebaran informasi tentang produk atau layanan yang melalui medsos. Wes ngono doae ya penjelasannya kalau ada di internet semua. Jadi penjelasan tentang dalam kenapa?
Oke, wes tak wojo masa diulang kembali nih. Oke, saya screenshot, tak kirim ke WA-nya Bapak ya, Pak Zainuddin ya. Zain kan namanya tadi ya, Zain. Zain, Zain Lawak. Saya paste di sini. Oke, ya, silakan dibuka. Nah itu sama perbesar, sama download atau sama perbesar. Ah itu loh, penjelasannya di sana. Tapi ini sudah selesai. Jangan nanti kita memulai dari awal lagi. Sudah ya. Sekarang waktunya untuk mengumumkan. Ya, ini hanya masukan. Tadi kan saya ngomong masukan ya. Kalau Bapak mau gunakan, monggo. Kalau tidak, ada masalah ya. Tapi saya kalau menyarankan pasti ada dasarnya, gitu ya. Nilainya 86, Pak. Ya, jadi A. Oke, oke, betul. Ya, saya kembalikan ke Mas Gator. Dan sekarang kita menggunakan paparan batin, respon dari paparan dan hasilnya tidak dari video. Beres. Bapaknya nanti tetap diilang saya. Terus saya kan menjaman suami, bapaknya enggak. Bu, belum maju tak, Bu? Ibu belum maju. Tenang ada saya, tenang ya wis. Nggih. Amin. Amin. Amin.